Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syarifatul Safia, belajar matematika peminatan kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar tentang eksponen atau perpangkatan. Nah, secara sifat yang ke-8 kemarin, yang eksponen adalah A pangkat pecahan diubah ke akar. Contoh, kemarin kan sifatnya ada A pangkat M per N, maka bisa diubah ke bentuk akar sama dengan A pangkat M dari akar N. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Kita lihat sifat yang pertama, akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Kok bisa? Nah, kita lihat di sifat perpangkatan yang di atas. A pembilangnya berapa? 2. 2 ini kan M ya, berarti 2 per. Nah, ini kan nilainya 2 kalau akar. Jadi A pangkat 2 per 2. Nah, A pangkat 2 bagi 2 berapa? 1. 1 sama dengan A. Jadi kesimpulannya sifat yang pertama, akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian sifat yang kedua, akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Dengan syarat apa? A lebih besar 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Kenapa ini harus positif? Karena kalau A-nya ini negatif itu bukan bentuk rasional. Melainkan kalau A-nya negatif itu namanya bilangan imajiner. Jadi A-nya harus selalu positif. Di dalam akar A-nya harus selalu positif. Kemudian sifat yang ketiga, akar A bagi B bisa dipecah. Akar A dibagi akar B. Dengan syarat sama, A dan B harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, sifat yang keempat, di sini ada bilangan dan ada akar. P akar A ditambah Q akar A. Bilangan dikumpulkan bilangan, akar dikumpulkan dengan akar. Dengan syaratnya apa? Akarnya sama, A. Di sini kalau ada akar 5 boleh dijumlahkan. Tetapi kalau di sini ada akar 5 dan akar 6 tidak boleh dijumlahkan. Dan hasilnya ya sudah, ini aja. Tapi kalau bilangannya sama, akar 5 sama akar 5, maka bilangannya boleh dijumlahkan. Dengan syarat A-nya positif. Sifat yang kelima sama, ini kan penjumlahan, ini pengurangan. P akar A dikurangi Q akar A, maka sama dengan P dikurangi Q akar A. Syaratnya apa? A harus sama, akar 5 sama akar 5, akar 6 sama akar 6 boleh dikurangkan bilangannya. A lebih besar sama dengan 0. Sifat yang keenam, ini perkalian, ada bilangan dan akar. P akar A dikali Q akar B. P dikali Q dan akar A dikali akar B. Nah, kalau di dalam perkalian bentuk akar ini boleh dikalikan. Akar A dikali akar B. Misalkan akar A-nya 5, akar B-nya 6. Maka akar 5 dikali akar 6 sama dengan akar 30. Beda lagi kalau penjumlahan, nggak boleh. Kalau penjumlahan di sini akar 5 sama akar 6 nggak boleh dijumlahkan. Tapi kalau ada akar 5 sama akar 5 boleh dijumlahkan. Bedanya seperti itu. Dengan syarat A sama B positif. Kalau negatif tadi bukan namanya rasional tapi bilangan imajiner. Nah, kita sudah bahas sifat 1 sampai sifat ke-6. Langsung saja kita akan ke contoh soal. Menyederhanakan bentuk akar dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Nah, kata sederhana, berarti kan bilangannya harus disederhanakan yang paling kecil. Akar 12, maka kita cari faktornya dulu. 12 faktornya berapa? 4 dan 3. Akar 4 dikali akar 3. Nah, di dalam perkalian tadi, maka kita bisa pecah akar 4 dikali akar 3. Akar 4 sama dengan 2.
Akar 3 bisa? Nggak bisa. Nanti menjadi desimal. Maka kita tetapkan jadi akar 3. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Dari sini paham ya? Kemudian yang B, akar 8 X pangkat 5 dengan X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, sama dengan akar 8 faktornya berapa? 4 dan 2. 4 kali 2 X. Bisa disederhanakan lagi. X 4 dikali X pangkat 1. Oke. Nah, akar 4 kalau kita keluarkan menjadi 2 akar 2 X kalau kita keluarkan jadi berapa? X pangkat 2. Nah, X berarti yang di dalam akar ada 2X, sehingga 2X kuadrat akar 2X. Sampai sini paham ya? Kita akan melanjutkan yang soal yang C, akar 48 X pangkat 6 Y pangkat 11 dengan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. 48, faktor dari 48 adalah berapa? 16 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Oke, kita tulis 48 itu sama dengan 16 dikali 3. Oke, lanjut yang X. X pangkat 6. Kita jabarkan pangkat 6. Berapa? 2 dan 3. Sehingga X pangkat 3 dikalikan 2. Oke. Setelah itu Y. Y itu bisa ditulis berapa? 10 dikali Y pangkat 1. 10 tambah 1 sama dengan 11. Lanjut. Nah, akar 16 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, sisanya 3. Ditulis di sini 3. X sini ya. Atau kita kelompokkan aja biar nggak bingung. Sini akar 16 dikalikan 3 akar X pangkat 3 kuadrat akar Y pangkat 10 dikali Y pangkat 1. Oke. Akar 16 adalah 4 akar 3. Nah, di sini ada akar X pangkat 3 dikuadratkan. Nah, tadi sama dengan sifat 1, akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya X pangkat 3, maka ditulis X pangkat 3. Oke ya, bisa ya. Nah, Y pangkat 10 kan bisa disederhanakan berapa? 5 dikalikan 2. 5 kali 2 kan 10. Oke. Sama dengan sifat yang pertama, akar Y pangkat 5 kuadrat itu sama dengan A. Nah, A-nya berapa? Y pangkat 5, maka dikalikan Y pangkat 5 akar berapa? Akar Y. Kan di dalamnya ada akar Y. Udah. Kita lihat yang sini. Nah, kita kumpulkan yang akar sama akar yang bilangan sama di kanan. Maka 4 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat 5 akar 3 dikali Y. Akar 3 dikali Y. Sudah selesai. Jadi akar 8X pangkat 5 akar 48 X pangkat 6 Y pangkat 11 sama dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 5 akar 3Y. Sudah selesai. Kita akan melanjutkan soal yang D. 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurangi akar 32. Maka kita bisa menyederhanakannya dengan memfaktorkan di dalam akar. Oke. Kita mulai 3 akar 2 ditambah 5. Akar 8 faktornya berapa? 4 dan 2. 4 kali 2.
dikurangi akar 32. Itu kan bisa 16 dikalikan 2. Tulis 16 kalikan 2. Nah, setelah itu kita keluarkan yang di dalam akar. Akar 4 dikeluarkan. Akar 4 sama dengan 2. 5 kali 2 akar 2 dikurangi 16 akar 2 kita keluarkan menjadi 4 akar 2. Oke, ada akar 2, ada akar 2, ada akar 2. A sehingga sesuai dengan sifat yang ke-5. Bilangan-bilangannya kita bisa operasionalkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, 3 kalikan 10 dikurangi 4 berapa? Sama dengan 3 ditambah 10 dikurangi 4 akar 2, maka sama dengan 13 dikurangi 4 9 akar 2. Jadi penyelesaian untuk 3 akar 2 plus 5 akar 8 dikurangi 3 akar 2 sama dengan 9 akar 2. Nah, ini 4 contoh ini merupakan penyederhanaan bentuk-bentuk akar berdasarkan sifat-sifat akar. Kita akan melanjutkan tentang merasionalkan bentuk akar. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Di SMP mungkin kalian pernah menjumpai bentuk akar yang penyebut, ada sebuah soal pecahan di mana ada pembilang sama penyebutnya. Penyebutnya itu bentuk akar. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Contoh, di sini ada P per akar A dan P per A plus minus akar B. Nah, penyebutnya bentuk akar. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita kalikan sekawan atau dikalikan akarnya. Contoh ya, di sini ada P per akar A, maka kita kalikan akar A per akar A. Dan ini P per, contohnya A plus akar B, maka kita kalikan sekawannya, penyebutnya A plus akar B, maka kita kalikan A min akar B per A min akar B. A min akar B per A min akar B. Nah, supaya apa? Supaya penyebutnya ini tidak ada akar lagi. Nah, mungkin itu konsepnya. Kita langsung ke contoh soal. Saya kasih contoh satu soal di mana ada jika 1 per akar 2 plus akar 5 dikurangi akar 7 dapat disajikan A akar 2 plus B akar 5 plus C akar 70 per 20. Tentukan nilai A plus B plus C. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mengkalikan mengkalikan penyebutnya, karena penyebutnya kalikan sekawan ya, karena penyebut di sini akar, maka kita kalikan berapa? 1. Jawab dulu ya di sini. Jawab. 1 per akar 2 ditambah akar 5 dikurangi akar 7. Nah, karena kan penyebutnya masih ada akar, maka kita kalikan sekawan. Sekawannya berapa? 2 akar 2 ditambah akar 5 min menjadi plus akar 7 dibagi akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Nah, 1 kali akar 2 plus akar 5 plus akar 7 kan nilainya tetap ini. Nah, gimana cara mengkalikan ketiga akar? Dikalikan ketiga akar ini, maka kita sendirikan supaya nggak bingung, kita sendirikan. Maka kita operasikan yang ini ya. Jadi kita operasikan akar 2 ditambah akar 5 dikurangi akar 7 dikali akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Kita selesaikan di sana.
ditambah akar 5 dikurangi akar 7 dikalikan akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Oke. Kita lihat di dalam kurung. Kurung kali kurung, maka akan kita pangkatkan 2. A kali A kan A pangkat 2. Nah, akar 2 ditambah akar 5 pangkat 2 min 7 plus akar min 7 plus akar 7 berapa? Min 49. Akar dari 49 adalah min 7. Oke. Nah, gimana cara menjabarkannya? Masih ingat rumus A plus B? A plus B pangkat 2 itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B pangkat 2, di mana A akar 2 dan B ini akar 5. Oke. Jadi akar 2 pangkat 2 ditambah B-nya berapa? Akar 5. B-nya harus kuadrat, berarti akar 5 pangkat 2 plus ya. Ini plus minus, karena ini plus berarti 2 kalikan berapa? 2 kalikan akar 2 dikalikan akar 5. Oke, ini untuk yang akar 2 plus akar 5 pangkat 2 dikurangi berapa? 7, taruh belakang sini 7. Oke. Setelah itu akar 2 pangkat 2 berapa menjadinya? Akar 2 kali akar 2 sama dengan berapa? 2. Oke. Plus akar 5 kali akar 5 min 2 kalikan 5. Kalau ada perkalian maka akar yang di dalam akar dikali 2 kali 5, akar 10 dikurangi 7. Oke. 2 ditambah 5 itu 7. Tak tulis ini 7 langsung. 7 kurangi 7 berapa? 7 kurangi 7 habis. Berarti tinggal berapa? 2 akar 10. Sehingga penyebutnya berapa? 2 akar 10. Oke, kita langsung proses ke rasionalnya. Ini ya, atau gini aja. Oke, 1 per akar 2 kali plus akar 5 dikurangi akar 7 dikalikan akar 2 plus akar 5 plus akar 7 per akar 2 plus akar 5 plus akar 7. Oke, 1 kalikan 2 akar 5 akar 7 kan tetap ditulis 2 akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Nah, akar 2 ditambah akar 5 dikurangi 7 dikali akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 7 hasilnya berapa? 2 per 10, 2 akar 10. Maka dibagi 2 akar 10. Nah, penyebutnya masih akar lagi, maka kita rasionalkan, kita kalikan skalanya lagi, akar 10 per akar 10 supaya penyebutnya ini enggak ada akarnya. Maka akar 10 kali akar 2 sama dengan akar 20. Akar 10 kali akar 5 akar 50. Akar 10 kali akar 70 akar berapa? Akar 70 per 2. Nah, akar 10 kali akar 10 kan akarnya lepas menjadi 10. Sehingga kita bisa menyederhanakan 20. Akar 20 itu kalau kita faktorkan menjadi 4 akar 5. Oke. Akar 4 dikalikan 5. 50 berarti kan akar 25 kali 2. Oke.
Oke. Akar 70. Kita tulis akar 70 per berapa? 2 kali 10 20. Oke. Lanjut ya. Sehingga akar 4 kita bisa taruh sini aja, tak kelihatan. Ini kita hapus. Oke. Akar 20 saya tulis lagi ya. Akar 20 ditambah akar 50 ditambah akar 70 per 20. Nah, nyampe sini maka kita sederhanakan yang ada di dalam akar. 20 kan bisa kita fotokan 4 dan 5. 4 kali 5. 50, 25 kali 2. 70 berapa? 7 kali 10 nggak bisa diakarkan, maka tetap saja. Berarti per 20. Oke. Kita keluarkan yang akar 4. Akar 4 itu sama dengan berapa? 2. Oke, 5-nya tetap di dalam. Akar 25 kita keluarkan menjadi 5. Akar 2 plus akar 70 per 20. Oke. Lihat ke pertanyaannya apa? Tentukan nilai A plus B plus C dari A akar 2 plus B akar 5 dan C akar 70 per 20. Nah, dari sini dan ini A akar 2, bilangannya berapa? 5, sehingga A tambah B tambah C hanya berapa? 5. Oke. Terus B akar 5, maka B nya berapa? Nilainya 2. Oke. C akar 70. Nah, akar 70 berarti C nya nilainya berapa? 1. Jadi A tambah B tambah C itu sama dengan 5 tambah 2 tambah 1 8. Jawabannya adalah 8. Oke. Selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar A plus minus akar B. Jadi di dalam akar ada sesi selanjutnya yakni menyederhanakan bentuk akar A plus minus 2 akar B. Langsung kita ke contoh aja ya. Sederhanakan bentuk akar A akar 6 dikurangi 2 akar 8 dan B akar 5 plus akar 24. Oke, kita selesaikan yang A dulu. Oke. Kita misalkan X sama dengan akar 6 dikurangi 2 akar 8. Nah, gimana cara menghilangkan akar? Kita kedua ruas, kanan ataupun kiri, kita kalikan pangkat 2. Atau kita pangkatkan 2 untuk menghilangkan akarnya. Jadi X pangkat 2 akar 6 min 2 akar 8 dipangkatkan 2. Nah, kalau akar dipangkatkan 2, nanti akarnya hilang, akan menjadi sebuah A. Nah, A-nya berapa? 6 dikurangi 2 akar 8. X pangkat 2 sama dengan 6 min 2 akar 8. Oke. Ini belum selesai. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita 6 min 2 akar 8 ini kita akan bentuk ke persamaan. Masih ingat? A plus B pangkat 2 sama dengan apa? A kuadrat plus 2 plus minus ya, ini plus minus 2 AB plus B pangkat 2. Kita akan membentuk persamaan ini. Nah, di sini ada 6 min 2 akar 8. Nah, 6 ini kita jabarkan. Berapa tambah berapa yang sama dengan 6? 4 sama 2. Oke. 4 ditambah 2 min 2 akar 8, faktornya berapa? 4 dikalikan 2. Nah, karena apa? Karena kita mempunyai angka 4 sama angka
sini, maka A dan B harus kita pangkatkan 2. Ini A 4 dan ini B 2, maka kita pangkatkan 2. Nah, caranya gimana? Akar 4 kalau kita pangkatkan 2 kan balik lagi bilangan 4 ya. Oke. Tambah akar 2. Kalau kita pangkatkan 2 kan balik lagi angka 2. Jadi 4 ditambah 2 itu bisa dirubah akar 4 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 dikurangi 2 akar 4 dikalikan 2. Oke, ini kan sudah menjadi bentuk A kuadrat plus minus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, di mana A kuadrat itu akar 4 kuadrat, B kuadrat itu akar 2 pangkat 2, dan min 2AB yaitu min 2 kali akar 4 kali 2. Maka sama dengan apa? A tambah B pangkat 2. Maka sama dengan akar 4 ditambah akar 2 dipangkatkan berapa? 2. Oke, ini X ya. Sehingga kita bisa nulis, taruh atas, nggak kelihatan, X pangkat 2 itu sama dengan apa? Akar 4 plus akar 2 dipangkatkan 2. Oke, ini kan masih ada pangkat 2, kita sederhanakan. Sehingga X sama dengan akar 4 ditambah akar 2. Akar 4 sendiri adalah 2 plus akar 2. Kesimpulannya X sama dengan 2 akar 2. Itu sederhananya. Oke, selanjutnya adalah soal yang B. Kita akan melanjutkan yang B. Akar 5 ditambah akar 24. Oke, maka kita bisa memisahkan dulu X sama dengan akar 5 ditambah akar 24. Oke, kalau sudah ke sini, untuk menghilangkan akar maka kita kuadratkan kedua ruas kanan maupun kiri. X kuadrat sama dengan akar 5 ditambah akar 24 dipangkatkan 2. Oke, X kuadrat sama dengan 5 plus akar 24. Nah, karena kita kan menyederhanakan bentuk akar A plus 2AB. Nah, di sini kan masih 24, maka kita kalikan 2. X kuadrat sama dengan 5 plus berapa? Akar 4 kali 6 ya. Akar 4 kali 6, akar 4 kalau kita keluarkan menjadi berapa? 2 kan? Nah, 4 nya hilang, menjadi 6 nya sini, jadi 2 akar 6. Sudah sama bentuknya ya. A plus 2AB, berarti A nya 5, B nya 6. Oke, nah nyampe sini maka kita ubah ke bentuk A plus B pangkat 2, dimana A kuadrat plus 2AB plus B pangkat 2. Oke, X pangkat 2 sama dengan 5, kita jabarkan berapa tambah berapa yang sama dengan 5. Kita ambil angka 3 ditambah 2. Nah, oke. Terus 2, 6 kan sama aja, 3 dikalikan 2. Oke. Nah, untuk bilangan ini ke persamaan A plus B pangkat 2, di mana A nya 3 dan B nya 2, maka A pangkat 2 itu sama dengan akar 3 dipangkatkan 2. Akar 3 dipangkatkan 2, kembali lagi nanti nilainya juga 3. B pangkat 2 berarti ditambah akar 2 dipangkatkan 2, nanti nilainya kembali ke 2 plus 2 akar 3 kali 2, sehingga persamaannya apa? A tambah B pangkat 2. A nya berapa? 3, B nya 2, maka
ditambah akar 2 dipangkatkan 2, X pangkat 2. Nah, ini kan masih X pangkat 2, hasilnya akar 3 plus akar 2 pangkat 2. Nah, gimana dengan X? Maka kuadratnya kita sederhanakan jadi pangkat 1, sehingga X sama dengan akar 3 plus akar 2. Udah selesai untuk menyederhanakan bentuk akar A plus minus 2 akar B. Nah, itu pelajaran hari ini ada 3, yakni sifat bilangan, sifat-sifat bentuk akar. Yang kedua, merasionalkan sebuah bentuk akar di penyebut. Kemudian yang ketiga, yakni menyederhanakan bentuk akar plus minus 2 akar B. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan, eksponen pecahan. Jadi ada eksponen yang pangkatnya nanti pecahan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.